Halo, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan 4 indikator. Anggota-anggota kami adalah Nabila Givari Faska, Muhammad Hafiz, Muhammad Yanta, Muhammad Abdan Saputra, dan Muhammad Rifani. Saya akan menjelaskan pengertian nanoteknologi. Pengertian nanoteknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari objek yang berukuran nano atau 10⁻⁹. Itu kita pelajari dan kita manipulasi untuk menjadi produk-produk super atau produk-produk yang spesial. Produk-produk ini akan digunakan untuk kebutuhan yang khusus seperti panel surya. Panel surya itu cara kerjanya tuh mengambil cahaya ultraviolet dari matahari kan. Yang menyerap energi matahari itu adalah zinc O2. ZO2. Saat dia diambil energi mataharinya itu dirubah menjadi energi seperti energi listrik atau energi gerak. Penerapan nanoteknologi. Teknologi nano dalam berbagai bidang akan mengubah kehidupan masyarakat modern dengan membentuk partikel berskala nanometer lalu menyusupkannya di antara partikel berskala mikro, dan muncullah material baru yang sifatnya super, antara lain tingkat kekerasan dan antara listrik dan sifat magnetnya. Bahan nanoteknologi. Yang pertama, dapat menjadi solusi kanker. Yang kedua, dapat mengurangi hasil limbah dari sebuah produk. Yang ketiga, menciptakan produk yang lebih hemat energi. Dan yang keempat, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Saya akan menjelaskan teori atom dari John Dalton. John Dalton itu menyatakan teorinya pada tahun 1803 yang dari pernyataan teori ini itu dari hukum yang ada waktu dulu, hukum Lavoisier dan Proust. Hukum ini menyatakan bahwa atom tidak dapat dibelah lagi. Atom yang sejenis memiliki sifat yang sama, tetapi atom yang berbeda jenis tetapi sebaliknya. Dalam reaksi kimia terjadi perubahan pelepasan dan penyerapan atom. Untuk kekurangan dari teori ini itu tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom bergabung, atom unsur yang satu dengan unsur yang lain tidak dapat dideskripsikan. Hubungan senyawa antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik tidak dapat dideskripsikan. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama, dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. 4. Atom dengan muatan positif akan tersebut secara merata keseluruhan bagi atom, kemudian dinetralkan oleh elektronnya. Inilah bunyi teori atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena bermuatan positif
sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom, gaya Coulomb. Dan yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong, bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Berikut ini adalah kekurangan teori Rutherford. Yang pertama, teori atom ini tidak bisa dideskripsikan. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada hidrogen. Dan yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Ini adalah modelan dari teori atom Rutherford. Teori atom Bohr sebagai berikut. Yang ke-1, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. 2. Selama berada dalam lintasan energi, elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. 4. Lintasan-lintasan yang diperbolehkan oleh elektron adalah lintasan yang mempunyai momentum sudut bulat. Kekurangan teori atom Bohr. 1. Teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Cara menentukan elektron di unsur yang tidak memiliki muatan atom. Nomor atom dikurang muatan sama dengan jumlah elektron. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Cara menentukan elektron di unsur yang tidak memiliki muatan atom. Nomor atom dikurang muatan sama dengan jumlah elektron. Neutron atau neutron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan netral. Cara menentukan neutron adalah nomor atom diambil massa sama dengan neutron. Saya akan menjelaskan isotop, isoton, isobar. Yang pertama, isotop. Isotop adalah sepasang atom yang berpasangan. Contohnya seperti tetapi memiliki proton atau nomor atom yang sama. Contohnya Mg. Dan nomor massa yang berbeda. Mg yang memiliki nomor atom 12, tetapi massa mereka berbeda. Ini adalah sepasang. Yang kedua, isobar. Isobar adalah sepasang atom sama seperti isotop, sepasang atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda. Contohnya selen memiliki nomor atom 24 dan Si, silikon, yang memiliki nomor atom 34. Berat massa mereka sama, tapi disebut pasangan. Yang terakhir, isoton. Isoton adalah sepasang atom yang memiliki neutron yang sama, memiliki nomor neutron yang sama tetapi nomor atom dan massa yang berbeda. Contohnya seperti
magnesium, dan aluminium. Mereka ini bisa disebut pasangan padahal memiliki nomor atom yang berbeda dikarenakan nomor neutronnya sama. Contohnya magnesium yang memiliki nomor atom 24 dan aluminium yang memiliki nomor atom 25 dan masanya 12 dan 13. Bisa kita cari neutronnya dengan cara massa dikurang nomor atom. Itu di situ hasil neutronnya. Pertama Mg. Massa dari Mg itu masanya itu 24, nomor atomnya 12 sama dengan 2 12. Lalu aluminium memiliki nomor atom massa 24 dan nomor atom 12. 25 dan 13 sama dengan 12. Di sini kita tahu di neutronnya si aluminium dan magnesium itu sama, makanya disebut pasangan. Pengertian elektron valensi. Untuk memprediksi suatu reaksi kimia yang akan terjadi, perlu diperhitungkan jumlah elektron yang terdapat dalam sebuah atom. Selain itu, elektron valensi berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia. Elektron valensi adalah elektron terluar pada atom yang memiliki tingkat energi tertinggi dan terlibat dalam ikatan kimia. Suatu atom cenderung tidak reaktif atau stabil inert, sehingga sulit berinteraksi dengan jenis atom lainnya apabila elektron valensinya terisi penuh. Karakteristik elektron valensi pada unsur golongan pertama, elektron valensi terdapat pada kulit terluar, sedangkan pada unsur logam valensi elektron valensi terdapat pada kulit dalam. Elektron memiliki sifat menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton. Valensi memiliki arti jumlah elektron. Menentukan elektron valensi. Cara menentukan elektron valensi itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan kulit KLM dan asas Aubau. Untuk metode kulit KLMN hanya berlaku pada golongan A saja, sedangkan untuk golongan B dan transisi menggunakan asas Aubau untuk mengetahuinya. Cara menentukan elektron valensi dari natrium dengan cara KLMN. Kita harus tahu konfigurasinya. Dengan unsur Na dengan nomor atom 11 di sini KLM, K dengan nomor 2, L dengan nomor 8, M dengan nomor 1. Kita buatin di sini menjadi valensi. Sudah. Jari logam. Jari-jari atom diukur memakai jari-jari logam untuk elemen-elemen yang termasuk pada elemen-elemen logam. Jari-jari logam yaitu setengah jarak dari jarak internuklir terdapat dari atom-atom dalam kristal logam. Jari-jari atom van der Waals.
Jari-jari atom diukur memakai jari-jari van der Waals untuk elemen yang atomnya bisa saling berikan contoh dari kelompok ini yaitu gas mulia, di mana dikata bahwa atom-atom dari elemen ini tidak termampatkan atau terpadatkan. Jari-jari kovalen adalah jari-jari atom yang memakai jari-jari kovalen untuk elemen-elemen yang mempunyai jenis ikatan kovalen. Pada umumnya elemen-elemen ini ada termasuk elemen non logam. Secara teknis jarak yang diukur adalah setengah dari jarak internuklir antara dua atom bertetangga terdekat dalam kisi kristal.